Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jum'ah kaum muslimin yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini kita diberikan umur, diberikan kesehatan, hadir perdana pada Jumat 2 Syawal 1442 Hijriah. Kita bersyukur karena ba'da Jumat ini ada hamba Allah, ada saudara kita. Bahkan hari ini kita akan menyolatkan 2 orang sekaligus, satu hamba Allah laki, satu hamba Allah perempuan. Ini menunjukkan betapa mahalnya nikmat umur, nikmat hidup ini. Ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
Tidak seorang pun di antara kita yang tahu pasti besok pagi nasib kita seperti apa. Kemarin mereka masih berlebaran, tapi hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun di antara kita yang tahu pasti di bumi mana kita akan mati. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan kita berharap kita termasuk orang-orang yang disebutkan minal a'idin wal faizin. Tapi minal a'idin wal faizin itu tidak cukup, karena ada satu yang paling ditakuti oleh Nabi, yang paling ditakuti oleh para sahabat. Siapa mereka? Mereka lah yang disebutkan orang-orang yang paling celaka di bulan Ramadan. Siapa mereka? Melewati Ramadan tapi celaka. Siapa mereka yang hidup di bulan Ramadan tapi celaka? Man adrakahu Ramadan falam yugfar lahu. Di antara mereka yang paling celaka adalah orang yang hadir di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jamaah sekalian, di antara sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan adalah Suratul Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah. Kemarin kita menjaga 10 malam terakhir, kita menjaga Ramadan kita, karena Allah menyiapkan bagi kita ampunan dan surga Allah yang seluasnya seluas pintu langit dan bumi. Masya Allah. U'iddat lil muttaqin, disediakan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat orang bertakwa yang diabadikan pada ayat ini adalah alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, orang-orang yang tidak pernah berhenti berinfak. Ramadan berinfak, bahkan berzakat. Ramadan bersedekah, bahkan berbagi. Selesai Ramadan kita terus berinfak. Fis sarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan punya maupun pas-pasan, baik di waktu siang maupun di waktu malam, baik secara terang-terangan maupun sembunyi. Itulah orang-orang bertakwa. Masjid ini akan kita bangun sebagai monumen terbaik dalam sejarah kehidupan kita di tempat ini. Jangan sampai Anda termasuk orang-orang yang menyesal ketika kemudian malaikat maut datang kemudian memperlihatkan amal soleh Anda akan menangis. Karena hampir sebagian besar amal soleh Anda argonya berhenti. Tapi ketika melihat sedekah jariah, argonya tidak berhenti. Itulah sebabnya mari jamaah sekalian, tadi panitia baru mengumumkan 1,9 M terkumpul. Dana yang kita butuhkan 17 M. Masih banyak peluang Pak, masih banyak. Sehingga saat kita sakaratul maut disolatkan di masjid ini, argo amal soleh kita tidak berhenti. Karena di antara argo amal soleh yang terus dia berjalan berputar pahalanya, yaitu sadaqatun jariyah. Yang kedua adalah jamaah sekalian, wal kadhibinal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarah. Pak, walaupun kita geram dengan apa yang dilakukan oleh Israel, tapi Israel tidak ada di sini Pak. Jangan marah-marah sama orang masjid Pak. Jangan marah-marah sama orang rumah Pak. Ada yang baru pulang dari masjid sudah tidak ngomong suami istri. Ada yang baru salaman dengan anak sudah bentak anak. Ada yang belum 5 menit menangis pada orang tua sudah salah bicara dengan orang tua. Itulah kita manusia. Makhalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, sukanya salah dan lupa. Itulah sebabnya kata kunci, kata Syekh Fauzan, orang yang lulus Ramadan penuh dengan kebaikan, melakukan kebaikan, melanjutkan kebaikan. Dan orang yang baik itu Pak tidak suka marah-marah. La taqdab walakal jannah, jangan kau marah, pasti kau masuk surga.
Kita marah pada Israel, kita marah maksudnya pada Yahudi. Israel itu nama Nabi kita, yaitu Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Jadi jangan pernah mengatakan laknatullah Israel, salah. Laknatullah Yahudi, karena memang Allah telah melaknat Yahudi. Tapi jangan pernah melaknat Israel, karena Israel nama lain, panggilan dari Nabi kita Ya'qub alaihissalam. Itulah sebabnya jemaah sekalian, poin yang ketiga dari orang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas. Dia bisa memaafkan. Saya ingin menyampaikan, Pak, kalau ada orang yang paling pantas kita maafkan hari ini, kalau ada orang yang paling pantas kita maafkan hari ini, nomor satu adalah istri kita. Kadang-kadang dia kurang bersyukur dengan apa yang kita berikan. Kadang-kadang dia tidak bisa melihat kebaikan pada diri suaminya. Bahkan Rasulullah sampai melaknat seorang wanita yang berkata pada suaminya, sejak menikah denganmu aku tidak mendapatkan apa-apa darimu. Maka Allah dan Rasulnya melaknat wanita itu. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun dia tidak akan pernah mendapatkannya. Itulah sebabnya jangan sampai istri-istri kita termasuk pada wanita-wanita seperti itu. Ra'aitu aksaru sukan min ahli nar. Aku telah melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Dan Jibril memberikan jawabannya, li'anna aktsarahunna, karena kebanyakan wanita-wanita itu qillatu syukri, sedikit sekali berterima kasih kepada suaminya. Tidak sedikit para suami menangis, tidak sedikit para suami harus bersabar, dan tidak sedikit pun para suami harus kemudian bertengkar dengan istrinya. Sumbernya karena istrinya tidak bisa berterima kasih dengan keadaan apa yang telah diberikan suaminya. Kadang wanita hanya bisa melihat suaminya kalau memberikan sesuatu, tapi dia tidak bisa melihat keadaan suaminya ketika suaminya dalam keadaan sulit. Masa pandemik yang terus berlangsung seperti ini, angka perceraian di pengadilan Kota Bogor terus bertambah. Ini yang paling kita sedihkan. Setan pernah ditanya, apa misi utamamu? Membuat orang tidak sholat, membuat orang berzina, membuat orang membunuh. Apa yang membuat kalian harus turun dengan semua? Kata dia, memisahkan keluarga yang telah menikah sampai mereka bercerai. Hari ini problem kita yang paling banyak itu. Itulah sebabnya salah satu nikmat yang paling, permata yang paling indah, logam mulia yang paling indah adalah al-mar'atu sholihah. Ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atu sholihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri soleha. Dia menerima kita apa adanya, dia menerima kekurangan kita, dia bersabar dengan kelakuan kita, dia mensyukuri semua apa yang Allah titipkan lewat kita. Hari ini Pak, jika kita ingin memaafkan dia, dan memang memaafkan tidak butuh orang di depannya, beda dengan minta maaf. Minta maaf Pak, kita butuh orang di depannya, karena kita salah kita butuh minta maaf. Tapi memaafkan itu tanpa harus ada dia, cukup kita memaafkan, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz karang-karang, kenapa harus istri? Quran yang bilang, bukan Ustadz. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hei orang-orang beriman, di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Tidak pernah ada kosakata yang lebih kasar, yang lebih berat pada istri dan anak kecuali ini. Kalau kita dengar kata kosakata musuh, diksi musuh, apa makna musuh? Hancurkan, musuh, lenyapkan, musuh, hajar. Mana mungkin kita bisa menghancurkan, menghajar, melenyapkan dia istri kita, dia anak-anak kita. Itulah sebabnya Quran mengatakan fahdharuhum, berhati-hatilah dengan mereka. Berat. Wa in ta'fu, tapi jika kamu memaafkan mereka, wa tasfahu, menyantuni mereka, wa taghfiru, mohon ampunan pada mereka. Coba lihat apa balasannya. Fa innallaha ghafurur rahim.
Jadi kalau kita tidak ingin jadi orang paling celaka, hadir di Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, maafkan mereka. Allah. Ustaz, setelah istri, anak udah pasti. Tidak sedikit di antara kita dulu berkorban untuk anak, membesarkan anak, habis apa-apa. Jarang kita beli baju, jarang kita pikirkan yang lain, kita pikirkan cuman anak. Tapi setelah dia besar, dia lupakan kita, bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Hari ini tidak sedikit orang-orang tua menderita, apalagi dilarang mudik. Banyak orang tua tahun ini tak mendapatkan sentuhan langsung dari seorang anak ataupun menantunya. Yang paling berbahagia tentunya kita memiliki anak-anak yang soleh dan solehat, yang kalau kita mati argonya tidak putus, Pak. Karena anak soleh dan solehat itulah yang terus akan beramal soleh, dan dengan amal soleh itulah argo amal soleh kita tidak hilang, sehingga kita di kuburan kita tidak akan termasuk orang-orang yang menyesal. Tapi gimana Ustaz kalau anak-anak kasar, ucapannya kotor? Maafkan mereka, Pak. Maafkan. Jangan kau terpancing emosi pada anak, maafkan mereka. Dan itulah kemuliaanmu sebagai orang tua, ketika kamu bisa memaafkan anak-anakmu. Dan itulah ukuran keikhlasanmu menerima amanat anak, menerima beban anak, ketika kau tetap bisa memaafkan anak-anakmu. Dan yang paling terakhir, jamaah sekalian, yang perlu kita maafkan adalah tetangga-tetangga kita, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Tetangga jauh, seluruh jamaah kita ini tetangga kita. Itulah sebabnya kemarin kita paksakan datang sholat id, walaupun tidak langsung menyentuh tangan saudara kita karena kita menjaga protokol kesehatan, tapi kita sudah menyampaikan maaf. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalau aku tidak takut melanggar hukum agama, maka aku jadikan tetangga menerima waris. Saking dekatnya tetangga. Kita mati, jamaah yang sholatin. Kita sakit, kadang jamaah yang dulu tengokin. Kita bermasalah, kadang tetangga kita yang dulu tolong bantu kita. Itulah sebabnya jamaah sekalian, walaupun kadang mobil dia menghadang ke karpot kita, kadang kalau dia cuci mobil banjir depan rumah kita, Pak, udah Pak, maafkan itu. Ustadz, kenapa kita harus memaafkan? Karena memaafkan itu perbuatan Allah. Sementara meminta maaf itu cuma perbuatan manusia. Tidak ada orang yang lebih mulia kecuali dia bisa memaafkan. Mari jamaah sekalian, kita mohon kepada Allah tanda keikhlasan kita, tanda sempurnanya Ramadan kita, tanda lengkapnya Idul Fitri kita. Kita bisa memaafkan kesalahan orang-orang di sekitar kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, sebelum kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang khatib hampir lupa. Satu lagi orang yang pantas kita maafkan, saudara kandung kita, adik kita, abang kita, paman kita, bibi kita. Kenapa mereka Ustaz? Kadang mereka juga yang bikin keluarga kita bermasalah. Minjam uang nggak kembalikan, fitnah kita sana sini. Tapi Ustaz, itu darah mereka ada pada darah kita, darah kita ada pada darah mereka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, termasuk orang yang kita maafkan ada kerabat kita. Jangan kau merasa kau menang di hari kemenangan, tapi tanpa kau maafkan saudara kandungmu itu. Bagaimana Ustadz saya bisa memaafkan? Dia minjam duit Ustadz puluhan juta, sampai hari ini dia tidak kembalikan.
Apa kata ulama? Kalau ada saudaramu minjam duit berapapun nilainya, itu rizki dia tapi lewat tanganmu. Dan kalau dia tidak kembalikan itu karena akadnya minjam, apa kata Rasul? Allah akan mencatatkan itu seperti pahala sedekah selama dia tidak kembalikan, bahkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat jumlah uang yang dia tidak kembalikan akan bernilai sebagai sedekah yang berputar terus pahalanya, tanpa membebani dia sebagai saudaramu. Ikhlaskan, Pak. Ikhlaskan. Banyak orang bilang maaf sih Ustaz, tapi hutang sorry. Allahu Akbar. Kau lupa darahmu ada pada darahnya, darahnya ada pada darahmu. Ya Allah. Hilang duit ada gantinya. Kau tak sadar rumahmu udah berapa sekarang, mobilmu udah berapa, karirmu berapa. Boleh jadi itu cara Allah mengganti uangmu yang dipinjam saudaramu. Ya Allah. Mari jamaah sekalian, kalau orang seperti Abu Bakar Siddiq saja disinggung oleh Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'a, tidak pantas orang yang kami berikan keleluasaan hidup, keleluasaan rizki bersumpah, tidak lagi membantu kerabatnya. Bahkan Allah menyuruh Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan mereka, santuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Apa maknanya? Sempurnakan tahun ini hari kemenangan kita. Maafkan saudara kita, saudara kandung kita, saudara kandung bapak kita, saudara kandung ibu kita, anak saudara kandung kita, kemanakan anak saudara kandung bapak ibu kita sepupu. Mari jamaah sekalian, jangan kau cuman soleh di masjid, kau ruku di masjid, tapi kau lupa saudaramu. Pergi berjalan, meringankan, memudahkan beban saudaraku, lebih aku sukai kata Rasul daripada iktikaf di masjidku sebulan penuh. Masya Allah. Hari ini jamaah sekalian, di tengah pandemi kita semua masih dalam kesulitan. Memulai itu semua, ikhlaskan, maafkan. Berat Ustadz, anak saya butuh sekolah, istri saya juga butuh. Masya Allah. Ikhlaskan, maafkan, ittaqillah. Allah ganti dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Mari jamaah sekalian, jangan sampai kita hari ini 2 Syawal masih menyimpan satupun syak, masih menyimpan satupun amarah, masih menyimpan satupun dendam. Apalagi itu dendam pada saudara sendiri, pada istri sendiri, pada anak sendiri. Marilah jamaah sekalian, sempurnakan dirimu, benar-benar menjadi orang yang pantas mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. Ya Allah, ya Anta ya Qadi al-Hajat. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari masjid ini, jangan kau biarkan Jumat ini berlalu ya Allah kecuali hati kami lapang ya Allah. Maafkan istri kami ya Allah, maafkan anak-anak kami ya Allah, maafkan saudara kandung kami ya Allah, maafkan jamaah ini ya Allah. Kalau kami boleh minta ya Allah, dan kau pantaskan kami minta ya Allah, jangan kau pisahkan mereka dengan kami di dunia, apalagi kau pisahkan kami dengan mereka di surgamu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.